Baik, ya jadi insya Allah fokus pembahasan kita. Ya kita akan melihat sisi keistiqomahan dakwah Nabi Ibrahim dan perjuangan beliau yang begitu luar biasa. Namun di balik itu semua ada balutan sifat keayahan. Yang ini jarang kita sadari. Ya, yang ini jarang kita sadari. Kalau kita berbicara tentang makna ayah di dalam bahasa Arab ayah disebut dengan kata ab. Kadang disebut juga dengan kata walid. Nah, apa beda ab dengan walid? Maka ab memiliki akar kata ubuwah. Sedangkan walid memiliki akar kata wiladah. Di mana wiladah adalah kelahiran. Maka seseorang yang disebut walid adalah ketika dia punya anak biologis. Maka asal orang punya anak, maka dia adalah walid. Ya, ayah biologis. Tapi al-ab punya akar kata ubuwah. Dan ulama menjelaskan makna al-ubuwah adalah al-qasdu wat tahayyu'u. Al-qasdu adalah arah tujuan dan at-tahayyu'u adalah kesiapan. Jadi kalau kita dibilang ayah karena terlanjur punya anak, maka itu adalah walid. Tapi kalau kita bahkan sebelum punya anak telah menyiapkan diri kita, mengilmui bagaimana menjadi seorang ayah, mempersiapkan diri kita dan mengetahui kemana arah pendidikan anak-anak kita, maka kita adalah al-ab. Ya, jadi syarat seseorang yang disebut dengan ab adalah dia punya al-qasdu, arah tujuan, dan at-tahayyu'u, kesiapan. Bahkan dia belum punya anak sekalipun, kalau dia sudah memiliki dua hal ini, ya ilmu sebagai seorang ayah, maka dia adalah ab. Dia adalah ayah. Dan ini yang melekat dalam diri Nabi Ibrahim. Yang melekat dalam diri Nabi Ibrahim. Beliau memiliki anak ketika usianya sudah sangat sepuh. Tapi cita-cita besar untuk menjadi seorang ayah ternyata sudah hadir bahkan ketika usia beliau masih sangat muda sekali. Nah, sehingga penggunaan kata al-ab di Al-Quran tidak selalu kaitannya dengan masalah kelahiran. Jadi bukan ayah biologis saja yang disebut dengan al-ab. Tapi siapa yang punya peran, yang punya andil dalam pendidikan sebuah generasi, maka dia adalah al-ab, apapun kedudukannya sebagai keluarga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 133, Am kuntum syuhada id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahu wahida wa nahnu lahu musliman. Apakah kalian hadir menyaksikan ketika kematian telah mendatangi Yakub, ketika dia berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Qalu, anak-anak Nabi Yakub mengatakan, na'budu ilahaka, kita akan beribadah kepada ilahmu, wa ilaha abaika, dan ilahnya bapak-bapakmu. Aba jamak dari ab. Siapa saja? Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq. Ibrahim adalah kakek dari Nabi Yakub. Ismail adalah paman dari Nabi Yakub. Dan Ishak baru ayah kandung Nabi Yakub. Nah, semuanya ternyata disebutkan sebagai aba, para ayah. Karena semuanya punya andil dalam pendidikan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, itu yang dikatakan oleh anak-anak Nabi Yakub, sepeninggal ayahnya mereka akan menyembah Tuhannya ayahnya dan Tuhannya bapak-bapak ayahnya. Kakeknya, pamannya, dan ayahnya. Ilaha wahida, ilah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri hanya kepadanya. Nah, berarti lagi-lagi kata ab, kata ab tidak selalu digunakan untuk ayah kandung. Ya, bahkan kakek kita, kemudian paman kita, kalau punya andil dalam pendidikan kita, maka mereka adalah ab bagi kita. Bahkan bisa jadi guru kita yang punya andil dalam pendidikan kita, maka hakikatnya mereka adalah al-ab. Ya, mereka adalah ayah. Nah, sisi keayahan inilah yang sangat kental dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam.